捕获冰晶玉露的办法吗？自捕捉冰晶玉露，快带梅尔姑娘离开！找死！冰火杀剑！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 97 dan 98 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Nona Melujo yang mempertanyakan kenapa Subetian pergi buru-buru meninggalkan kediaman keluarga Chin. Akan tetapi Subetian tampak hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Nona Melujo. Momen ini pun membuat Nona Melujo mengalihkan obrolan dengan bertanya seberapakah yakin Subetian untuk bisa menaklukkan Tiansui di Gunung Salju Dalong. Subetian pun berkata kalau dia mempunyai 3 jenis api surgawi, jadi kemungkinan 90% bisa menaklukkan Tiansui tersebut. Sontak hal ini membuat Nona Melujo kaget karena menurutnya sudah sejak lama tidak ada orang yang berhasil menaklukkan Tiansui yang berada di Gunung Salju Dalong. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Nona Melujo singgah di sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Ketika baru sampai, orang-orang di dalam restoran langsung terpesona melihat kecantikan dari Nona Melujo. Mereka pun lekas menggoda serta mengajak Nona Melujo untuk minum bersama guna menghangatkan badan. Akan tetapi inilah yang terjadi. Yap, benar sekali, pria-pria mesum di dalam restoran habis dibantai oleh Nona Melujo sendirian. Terlihat ada seorang gadis bernama Yoyu dan gurunya yang mengajak Subetian untuk gabung bersama dengan mereka dalam satu meja. Subetian pun lekas bertanya kepada Yoyu kenapa banyak orang yang ingin pergi ke Gunung Salju Dalong pada hari ini. Yoyu secara berbisik memberitahukan kalau ada rumor yang mengatakan harta karun baru saja lahir di Gunung Salju Dalong, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang berdatangan. Menurut informasi sudah banyak orang yang masuk ke dalam wilayah Gunung Salju Dalong dan sampai saat ini mereka belum juga kembali. Guru dari Yoyu yang bernama Pak Tuaji memberikan saran agar Subetian dan Nona Melujo segera pulang karena Gunung Salju Dalong terlalu berbahaya. Beberapa saat setelah menyantap makanan, Subetian dan Nona Melujo berpamitan pergi kepada Yoyu dan Pak Tuaji. Di saat yang sama Pak Tuaji juga segera mengajak Yoyu untuk masuk ke dalam Gunung Salju Dalong dan jangan sampai keduluan oleh orang lain. Ketika Subetian dan Nona Melujo sedang berada di perjalanan, mereka berdua mendapatkan seekor kelinci. Tanpa banyak basa-basi, Subetian langsung membakar kelinci tersebut untuk makan malam mereka malam ini. Terlihat Nona Melujo tampak merajuk karena pada awalnya dia ingin memelihara kelinci tersebut. Akan tetapi setelah mencium aroma daging kelinci bakar, Nona Melujo pun tampak ingin menyantap kelinci itu. Tiba-tiba saja Pak Tuaji dan Yoyu datang menghampiri Subetian sembari berkata kalau Subetian tidak menerima nasihat yang dia berikan. Subetian pun kemudian menjelaskan kalau bahaya dan kesempatan selalu hidup berdampingan, jadi kalau tidak dicoba maka mereka tidak akan pernah tahu. Bang MC juga tampak mengajak Pak Tuaji dan Yoyu untuk makan malam bersama mereka. Karena mereka kebetulan bertemu di perjalanan, maka Pak Tuaji mengajak Subetian dan Nona Melujo untuk pergi bersama-sama. Akan tetapi keselamatan di Gunung Salju Dalong merupakan tanggung jawab masing-masing di antara mereka.
多谢。 来吧。 Tiba-tiba saja mereka semua mendengar sebuah bisikan yang dimana bisikan tersebut merupakan sebuah hipnotis dari siluman gunung salju Dalong. Pak Tuaji yang terkena hipnotis tersebut berhasil menghilangkan pengaruh hipnotis serta kemudian membebaskan Yoyu dan Nona Melujo dari hipnotis tersebut. Di saat yang sama Pak Tuaji meminta Yoyu dan Nona Melujo untuk tetap berada di tempat ini karena dia akan pergi menyelamatkan Subetian yang sudah berjalan jauh ke depan terkena hipnotis. 应该是被歌声所惑。怀中来。 Siapa yang menyangka kalau siluman gunung salju Dalong menyerupai wujud dari Xia Fuxin untuk bisa membunuh Subetian. Beruntung di sini Bang MC kita berhasil sadar dengan cepat dan melakukan serangan ke arah siluman tersebut. Meskipun Subetian sempat merasa pusing dan terpengaruh oleh hipnotis yang diberikan oleh siluman, tapi dia tetap mampu keluar dari pengaruh hipnotis dan membunuh siluman gunung salju Dalong dengan begitu mudah. Terbunuhnya siluman tersebut membuat Pak Tuaji cukup kaget. Dia tidak menyangka kalau Subetian mempunyai kemampuan yang begitu hebat karena bisa mengalahkan siluman dengan begitu mudah. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Subetian dan Pak Tuaji kembali untuk menemui Nona Melujo dan juga Yoyu. Terlihat Yoyu menanyakan kabar dari Pak Tuaji apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Pak Tuaji pun menjelaskan kalau dia baik-baik saja dan ternyata orang yang menyerang mereka tadi malam merupakan siluman gunung salju Dalong. Yoyu juga terlihat marah-marah kepada Subetian karena sudah banyak merepotkan gurunya untuk mengalahkan siluman tersebut. Akan tetapi di sini Pak Tuaji menjelaskan kepada Yoyu kalau Subetian tidak butuh bantuannya sama sekali karena dia berhasil mengalahkan siluman salju Dalong sendirian. Sontak penjelasan Pak Tuaji membuat Yoyu kaget. Dia pun kemudian berubah sikap dan langsung mengajak Subetian untuk menjadi murid di akademi tempat dia belajar pada saat ini dan mendapatkan bimbingan langsung dari Pak Tuaji. Subetian lekas berterima kasih atas tawaran yang diberikan oleh Yoyu, tapi pada saat ini Bang MC sudah terbiasa hidup bebas, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam akademi tempat di mana Yoyu berada. Subetian juga langsung mengajak Nona Melujo untuk segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Salju Dalong. Terlihat di sini Yoyu sedikit kecewa dengan keputusan Subetian, akan tetapi dia tetap legowo serta kembali mengikuti Bang MC untuk pergi ke tempat yang sama. Baru saja beberapa saat melanjutkan perjalanan, mereka berempat sudah terkena badai salju yang begitu kuat. Kejadian ini membuat Pak Tuaji sadar kalau saat ini mereka sedang berada di dalam sebuah formasi badai salju dan akan terus-terusan berada di tempat ini. Sebagai upaya menghilangkan badai salju, Pak Tuaji lekas mengeluarkan kemampuannya untuk menghancurkan mata formasi. Akan tetapi Pak Tuaji gagal karena formasi badai salju tidak mudah untuk dihancurkan. Di saat yang sama Nona Melujo hanya tersenyum sembari meminta Yoyu dan Pak Tuaji untuk tidak khawatir karena di sini masih ada Subetian yang bisa menghilangkan mata formasi badai salju. Tanpa berlama-lama Subetian langsung menggunakan kemampuan penglihatannya untuk memantau di manakah arah mereka bisa keluar dari formasi badai salju saat ini. Setelah melihat sekilas cahaya, Subetian pun langsung berjalan ke arah cahaya tersebut diikuti dengan Nona Melujo. Sementara itu Yoyu bertanya kepada gurunya apakah mereka harus mengikuti Subetian pada saat ini, dan karena tidak punya pilihan lain maka Pak Tuaji memutuskan untuk mengikuti Subetian. Setelah berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka semua menemukan jalan keluar dari badai salju. Baru saja keluar, Yoyu langsung mendapatkan gangguan dari embun es kristal yang memang hanya ada di Gunung Salju Dalong. Tanpa ragu Yoyu pun langsung mengejar embun es kristal tersebut karena embun es kristal dipercaya merupakan embun legendaris.
Meskipun sudah bersusah payah, tapi terlihat embun kristal tidak mudah untuk didapatkan. Di saat yang sama Nona Melujo bertanya apakah Subetian akan menangkap embun kristal atau tidak. Bang MC kemudian menjelaskan kalau tidak semua orang bisa menangkap embun kristal tersebut, akan tetapi dia mempunyai sebuah cara dan akan mencoba menangkap embun kristal sebanyak mungkin. Subetian kemudian meminta bantuan dari Ling Er untuk menangkap semua embun kristal yang berada di tempat ini. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ling Er, Subetian bisa mengetahui lokasi tepat dari embun kristal, jadi tentu saja memudahkan bagi King Subetian untuk menangkap banyak embun kristal di tempat ini. Setelah beberapa saat, Subetian banyak sekali mendapatkan embun kristal. Sontak hal ini membuat Yoyu bertanya-tanya bagaimana Subetian bisa mendapatkan embun kristal dengan begitu mudah. Dengan santuinya Subetian berkata kalau dia memiliki indera keenam yang memudahkannya untuk menangkap embun kristal. Ketika Bang MC sedang bercanda dengan Yoyu, tiba-tiba saja ada serangan yang mengarah kepada mereka berdua. Beruntung Subetian memiliki refleks yang cepat untuk menghalau serangan tersebut. Ternyata serangan kepada Subetian berasal dari dua praktisi yang merasa tidak senang karena Bang MC sudah menangkap embun kristal tanpa izin dari mereka berdua. Terlihat Pak Tuaji mengenal dua orang ini dan menjelaskan kalau embun kristal tidak mempunyai pemilik, jadi siapapun bebas untuk mendapatkannya. Di saat yang sama Pak Tuaji meminta Yoyu untuk segera pergi karena mereka berdua merupakan praktisi dengan ranah yang cukup tinggi. Diketahui selama bertahun-tahun mereka juga sudah menguasai tempat ini. Akan tetapi Nona Melujo meminta Pak Tuaji dan Yoyu untuk tenang karena Subetian akan melindungi mereka semua dari ancaman praktisi di hadapan mereka. Benar saja hanya dengan beberapa kali serangan, King Subetian berhasil mengalahkan satu orang praktisi dengan begitu mudah. Bang MC kemudian mengarahkan pedangnya karena sekarang adalah giliran satu orang praktisi lagi. Sama seperti halnya praktisi pertama, Subetian juga tidak mendapatkan kesulitan berarti untuk membuat praktisi kedua terkapar tidak berdaya. Momen ini pun membuat Pak Tuaji hanya terpesona melihat kemampuan hebat yang dimiliki oleh Bang MC kita. Keberhasilan Subetian mengalahkan dua orang praktisi kuat sekaligus juga menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.